Pembukaan kacang yang Anda makan setiap hari bisa merusak kesehatan pria bapak-bapak usia 60-70 tahun. Apakah Anda masih suka ngemil segenggam kacang setiap hari? Mungkin sambil menonton berita atau di meja tamu saat bersantai sore, Anda mungkin berpikir ini sehat, ini makanan alami, baik untuk jantung. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa jenis kacang justru bisa diam-diam melemahkan tubuh pria dari dalam? Bagaimana jika kacang itu ternyata bisa menurunkan hormon testosteron, mengganggu aliran darah ke organ vital, bahkan menyebabkan gangguan ereksi, penurunan gairah, dan masalah kejantanan seiring waktu? Ini bukan sekadar makanan ringan. Ini bisa menjadi penentu apakah Anda masih bisa menikmati kedekatan dengan pasangan secara sehat dan percaya diri atau tidak. Hari ini kita akan bahas dengan jujur dan apa adanya 3 jenis kacang yang diam-diam bisa merusak kesehatan seksual pria lansia. 3 jenis kacang lain yang justru bisa membantu meningkatkan testosteron, memperlancar sirkulasi darah, dan menjaga kekuatan pria di usia lanjut. Karena di usia ini setiap keputusan kecil termasuk apa yang Anda makan bisa berdampak besar pada kebebasan, harga diri, dan kualitas hidup Anda. Jika Bapak merasa video ini penting, silakan klik suka dan komentar angka 1 di bawah. Belum berlangganan? Silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan info kesehatan penting untuk usia lanjut seperti Bapak. Sekarang mari kita mulai. Kita akan buka dengan jenis kacang pertama yang sering dianggap sehat, tapi ternyata bisa menjadi musuh dalam selimut bagi pria lansia. Musuh diam-diam, kacang tanah, pengikis kejantanan pria lansia. Saya hanya makan 1 genggam kacang tanah setiap hari. Masa itu bisa membahayakan? Pertanyaan ini sering muncul di ruang praktik saya. Tapi sayangnya jawabannya bisa sekali. Kacang tanah mungkin terlihat sederhana. Ada di meja ruang tamu, dioles di atas roti, atau jadi camilan sambil nonton berita malam. Tapi bagi pria usia 40-70 tahun, kacang ini menyimpan bahaya tersembunyi yang merusak perlahan. Bahkan, beberapa bapak yang saya temui mengaku makan kacang tanah karena katanya murah, gurih, dan bikin kenyang. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Kenapa kacang tanah berbahaya? Bukan kacang sejati, ia dari keluarga polong-polongan. Tumbuh di tanah, mudah tercemar jamur, menghasilkan aflatoksin, racun yang merusak hati. Di lansia lebih lambat membuang racun, hormon testosteron menurun. Efeknya gairah memudar, tubuh cepat lelah, ereksi lemah atau hilang. Kadang bapak tidak sadar. Dulu bisa bangun pagi segar dan semangat jalan kaki, tapi sekarang dada sesak, tenaga turun, dan hubungan dengan pasangan terasa dingin. Bisa jadi ini bukan soal usia, tapi soal apa ya? Contoh pasien saya, Pak Hashim, 57 tahun, dulu aktif naik sepeda, tapi setelah 2 tahun ngemil kacang tanah, hampir tiap sore, ia mulai mengeluh sering lemas, semangat hilang, dan perasaannya seperti tidak laki-laki lagi. Saya masih ingat, Pak Hashim bilang, saya pikir hanya kurang tidur, tapi ternyata tubuh saya pelan-pelan berubah karena makanan kecil ini. Tambahan bahaya, omega 6 tinggi, peradangan pembuluh darah. Kalau tidak diimbangi dengan omega 3 dari ikan, ini bisa mempercepat pengerasan arteri. Vitamin K mengganggu obat pengencer darah, risiko perdarahan atau pembekuan tidak terkontrol. Ini sangat penting bagi bapak yang sedang minum aspirin atau warfarin. Campur tangan kacang tanah bisa membuat obat bapak tidak bekerja maksimal. Dan yang paling sering orang lupa selai kacang di pasaran, biasanya penuh minyak terhidrogenasi dan gula tambahan. Musuh besar pembuluh darah pria, bahkan selai kacang low fat, sekalipun sering menyimpan kadar sodium yang tinggi, membuat tekanan darah naik diam-diam. Efeknya tidak instan, tapi minggu demi minggu, pria yang dulu gagah perlahan kehilangan tenaga bukan karena usia, tapi karena 1 genggam kecil kacang tanah. Dan ini bukan soal berhenti total dari kacang, tapi kesadaran bahwa tidak semua yang terlihat sehat itu benar-benar aman. Apalagi di usia 60 ke atas, di mana tubuh sudah tidak sekuat dulu. Si lembut berbahaya, kacang mete, pencuri kalsium dan posisi pria. Kacang mete, si pencuri kalsium yang melemahkan tulang panggul,
dan posisi pria saat berhubungan. Kacang mete, lembut, gurih, enak digigit. Banyak pria lansia merasa ini adalah camilan mahal, terlihat sehat, cocok buat yang ingin hidup lebih baik. Tapi kenyataannya, kacang mete bisa menjadi musuh diam-diam bagi kekuatan tulang dan kemampuan seksual pria usia 60 tahun ke atas. Kenapa? Karena di balik teksturnya yang halus, kacang mete mengandung oksalat, senyawa alami yang bisa mengikat kalsium di saluran cerna dan menghalangi penyerapannya ke dalam tulang. Hasilnya, tulang panggul, pinggul, dan punggung bawah melemah. Postur tubuh tidak lagi kokoh. Posisi saat berhubungan menjadi kurang stabil, cepat lelah, dan sulit menopang gerakan. Bayangkan Anda sedang bersama pasangan, ingin memberikan momen terbaik, tapi kaki terasa goyah, punggung terasa berat, dan napas cepat habis. Bisa jadi itu bukan karena usia, tapi karena tulang Anda kekurangan kalsium akibat terlalu sering makan kacang mete. Tapi bahaya kacang mete tidak berhenti di situ. Kacang mete juga memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi untuk ukuran kacang. Ini berarti kadar gula darah bisa melonjak cepat, memicu tubuh mengeluarkan insulin secara berlebihan, dan lama-lama menyebabkan resistensi insulin serta penurunan kadar testosteron alami. Saya pernah menemui seorang bapak yang rajin konsumsi kacang mete, karena katanya lebih mewah daripada kacang tanah. Tapi dalam waktu 1 tahun, beliau mulai mengalami nyeri pinggang, napas pendek, dan libido turun drastis. Bagi pria lansia, hal ini sangat serius. Ketika hormon testosteron menurun, gairah ikut hilang. Ereksi melemah. Perasaan menjadi mudah cemas, tidak fokus. Bahkan kehilangan kepercayaan diri sebagai suami. Selain itu, lonjakan gula darah dan resistensi insulin juga merusak pembuluh darah halus, terutama di kaki dan daerah panggul. Kerusakan ini memperburuk sirkulasi darah ke penis, menyebabkan ereksi yang tidak maksimal, tidak bisa bertahan lama, bahkan tidak bisa terjadi sama sekali. Ada tahan lain. Risiko tambahan, batu ginjal. Oksalat yang sama tadi selain menghambat penyerapan kalsium, juga bisa mengkristal dalam ginjal dan menyebabkan batu ginjal. Gejalanya, nyeri luar biasa di pinggang, gangguan buang air kecil. Jika tidak ditangani, bisa merusak fungsi ginjal secara permanen. Dan kita tahu ginjal yang lemah, hormon terganggu, libido turun drastis. Terakhir, soal bentuk fisik kacang mete. Bentuknya licin dan melengkung. Bagi pria lansia yang memiliki mulut kering, gigi lemah, tebuanawatin, atau kesulitan menelan, kacang mete bisa meningkatkan risiko tersedak, bahkan bisa membahayakan nyawa jika tidak segera ditolong. Pernah ada kasus pasien tersedak karena mengunyah terburu-buru saat ngobrol hal kecil bisa jadi petaka besar. Rangkuman phonophonic curry temuan. Kacang mete terlihat lembut, tapi berbahaya bagi kesehatan pria. Menghambat penyerapan kalsium, melemahkan tulang panggul, tinggi karbohidrat, ganggu kadar testosteron, merusak sirkulasi darah ke penis, meningkatkan risiko batu ginjal, berisiko tersedak pada pria usia lanjut. Camilan yang tampak mewah ini bisa diam-diam menghancurkan pondasi kekuatan pria lansia, baik secara fisik, hormonal, maupun mental. Jangan tunggu sampai Anda tidak lagi bisa mengangkat tubuh sendiri saat berhubungan. Jangan tunggu sampai Anda merasa tidak bisa, padahal hati Anda masih ingin. Sudah saatnya meninggalkan kacang mete, kacang pinus, musuh kecil yang menghancurkan otak dan libido. Kacang pinus kecil, licin, dan berbahaya bagi otak, obat, dan kejantanan pria. Kacang pinus yang kecil, licin, terlihat elegan, sering ditaburkan di atas salad, pasta, atau diolah menjadi pesto. Banyak pria usia lanjut tidak melihatnya sebagai ancaman, tapi justru karena bentuknya yang sederhana, kacang pinus menjadi salah satu bahaya tersembunyi paling serius bagi pria lansia, terutama dalam hal keseimbangan hormon, fungsi otak, dan kemampuan seksual.
Satu, mengacau obat yang Anda minum setiap hari. Apakah Bapak sedang minum obatin tekanan yang kanan darah, obat kolesterol, iranan sononinmuan, obat penstabil suasana hati, komisioner atau bahkan suplemen hormonal? Apakah dokter pernah menyebutkan bahwa kacang pinus bisa berinteraksi negatif dengan obat-obatan itu? Fakta medis menunjukkan kacang pinus dapat mengganggu lebih dari 60% jenis obat yang umum dikonsumsi oleh lansia. Hasilnya bisa sangat berbahaya. Tekanan darah melonjak tanpa sebab. Detak jantung menjadi tidak beraturan. Obat ereksi tidak bekerja dengan baik. Bahkan muncul risiko pembekuan darah dan stroke. Dan tragisnya, banyak dokter pun tidak menyadari risiko interaksi ini. Karena kacang pinus dianggap sehat, sehingga tidak pernah dicurigai sebagai penyebab gangguan serius. 2, pine mouth, hilang nafsu, makan hilang tenaga, hilang gairah. Setelah makan kacang pinus, sebagian orang mengalami fenomena aneh. Setiap makanan yang saya makan setelahnya terasa pahit, logam, selama berhari-hari. Fenomena ini disebut pine mouth syndrome. Bayangkan, setiap gigitan nasi, lauk, buah, semua terasa pahit, bukan karena lidah Bapak rusak, tapi karena efek dari kacang pinus. Apa yang terjadi? Bapak makan lebih sedikit, tubuh jadi lemas. Masa otot berkurang, nafsu makan menurun, dan akhirnya gairah seksual ikut hilang. Saat tubuh kekurangan energi, pikiran menjadi kabur, gairah padam, dan keinginan untuk menyentuh pasangan pun ikut menghilang. 3, merusak otak dan sendi dari dalam. Kacang pinus mengandung lemak tak jenuh ganda, polyunsaturated fat yang sangat mudah teroksidasi, apalagi jika disimpan terlalu lama, atau terkena panas berlebihan. Lemak yang teroksidasi ini membentuk radikal bebas yang merusak jaringan otak, mengacaukan daya ingat, memperlambat reaksi tubuh, mempercepat nyeri sendi, peradangan, dan kekakuan gerak. Jika Bapak merasa sering lupa saat akan mendekati istri, tidak tahu harus memulai dari mana, merasa kaku dan tidak percaya diri saat ingin memeluk, mungkin bukan karena usia, bisa jadi otak dan sendi Bapak sedang dirusak pelan-pelan oleh kacang pinus. 4, risiko fisik, licin, kecil, mudah tersangkut. Bentuk kacang pinus yang kecil dan licin membuatnya menjadi ancaman tersedak yang serius bagi pria usia lanjut. Terutama bagi Bapak yang mengalami mulut kering, gigi sudah watery tidak lengkap, atau mulai kesulitan menelan. 1 biji kacang pinus yang masuk ke saluran napas bisa menyebabkan tersedak fatal, kehilangan kesadaran, bahkan serangan jantung jika tidak segera ditolong. Saya pernah menerima kasus Pak Tarto, 73 tahun, yang hampir pingsan setelah tersedak kacang pinus saat duduk santai. Untung keluarga cepat tanggap, tapi bisa dibayangkan jika sendirian. Rangkuman, kacang pinus, musuh kecil dengan dampak besar. Mengacaukan kerja obat jantung, tekanan darah, dan ereksi. Menghilangkan nafsu makan, tubuh lemah, gairah menurun. Merusak otak dan sendi, reaksi lambat, nyeri, kehilangan kepercayaan diri. Risiko tinggi tersedak saat dimakan. Jangan biarkan 1 genggam kacang kecil merampas kekuatan yang telah Anda bangun seumur hidup. Tidak ada camilan yang sepadan dengan risiko kehilangan kendali atas tubuh, otak, dan kehormatan pria 3. Kacang penyelamat, almond, kenari, dan pistachio. Setelah membahas 3 kacang berbahaya, sekarang waktunya beralih ke bagian yang lebih positif. 3 kacang penyelamat, jenis kacang yang bisa membantu pria lansia tetap kuat, stabil, dan percaya diri dalam urusan rumah tangga, termasuk di ranjang. 1, kacang almond, pelindung tulang, otot, pembuluh darah pria. Dan kacang pertama dalam daftar ini adalah kacang almond. 1, menguatkan tulang panggul untuk postur dan posisi yang stabil saat berhubungan. Semakin bertambah usia, pria rentan mengalami penurunan kepadatan tulang, terutama di daerah pinggul, tulang belakang bawah,
Panggul bagian penting untuk menopang tubuh dalam berbagai aktivitas, termasuk saat berhubungan dengan pasangan. Kacang almond mengandung kalsium dan magnesium alami, dua mineral utama yang dibutuhkan untuk menjaga tulang tetap padat dan kuat. Pak Irwan, 66 tahun, bilang setelah makan almond rutin, punggung saya nggak cepat pegal lagi. Saya jadi lebih yakin menopang tubuh saat bersama istri. Dua, menjaga massa otot untuk kekuatan dan tenaga saat beraksi. Alansia sering kehilangan massa otot tanpa disadari. Akibatnya tubuh menjadi lebih lemas, gerangan dan geras lebih lambat. Kekuatan dalam urusan ranjang pun ikut menurun. Kacang almond kaya akan protein nabati berkualitas tinggi dan lemak sehat yang membantu mempertahankan dan memperbaiki jaringan otot. Ketiga, melancarkan sirkulasi darah, membantu ereksi lebih kuat dan alami. Kemampuan ereksi sangat bergantung pada aliran darah. Jika pembuluh darah sempit atau kaku, aliran darah ke penis lemah, ereksi sulit atau tidak bertahan. Kacang almond mengandung lemak tak jenuh, tunggal monounsaturated fat yang menurunkan kolesterol jahat LDL. Many gonna do were not kena rare terrorist bikin. Membantu pembuluh darah tetap elastis dan bersih. 4, melindungi otak, menjaga reaksi, fokus, dan hasrat pria. Kandungan antioksidan dalam kulit coklat tipis kacang almond, termasuk vitamin E, membantu melawan stres oksidatif yang menyerang otak. 5, menjaga pencernaan untuk rasa nyaman saat dekat dengan pasangan. Masalah pencernaan seperti kembung dan sembelit bisa mengganggu kenyamanan dan percaya diri. Kacang almond mengandung serat larut dan tidak larut, membantu melancarkan pencernaan, membuat perut terasa ringan, meminimalkan rasa tidak nyaman saat berhubungan. Rangkuman kacang almond, pondasi baru bagi pria lansia yang ingin tetap perkasa. Memperkuat tulang panggul, postur stabil saat bersama pasangan, menjaga massa otot, tenaga lebih tahan lama. Melindungi pembuluh darah, ereksi alami lebih mudah. Menajamkan otak, gairah tetap hidup. Melancarkan pencernaan, lebih percaya diri dan nyaman. Tidak perlu banyak, cukup segenggam kecil almond tanpa garam setiap hari dan Anda sudah memberi tubuh dukungan alami untuk tetap aktif, kuat, dan penuh semangat. 2, kacang kenari walnut, penjaga otak, keseimbangan dan kejantanan pria lansia. Bentuk kacang kenari sangat unik, berlipat rumit dan menyerupai otak manusia, bukan kebetulan, karena dalam setiap bijinya tersimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga daya pikir, menguatkan reaksi saraf, menjaga stabilitas ereksi dan gairah seksual pria usia lanjut. 1, memperkuat otak untuk reaksi, ingatan, dan gairah yang tetap hidup. Sering lupa nama atau tanggal penting. Bingung saat berbicara, sulit mengingat apa yang ingin dilakukan di kamar tidur. Bukan hanya pikun, bisa jadi otak Anda kekurangan nutrisi penting. Kacang kenari kaya akan asam lemak omega-3 dari tumbuhan dan polifenol, 2 senyawa penting untuk memperkuat membran sel otak, meningkatkan komunikasi saraf, menstabilkan sinyal antara otak dan organ seksual. 2, melancarkan aliran darah, kunci ereksi yang kuat dan tahan lama. Kacang kenari mengandung arginin, asam amino yang membantu tubuh memproduksi nitric oxide NO secara alami. No, melebarkan pembuluh darah, darah mengalir lebih lancar, termasuk ke penis. 3, membantu tidur nyenyak untuk pemulihan hormon dan tenaga pria. Banyak pria usia 60-70 sulit tidur nyenyak, padahal tidur penting untuk memulihkan testosteron, mengembalikan energi, menjaga kestabilan emosi. Kenari mengandung melatonin alami, hormon yang mengatur siklus tidur. Cukup beberapa butir kenari di malam hari, tidur lebih dalam, hormon lebih seimbang, gairah lebih stabil keesokan paginya. 4, menjaga keseimbangan tubuh. Banyak pria lansia terkilir atau jatuh saat ingin mendekat ke istri. Dengan kenari, sirkulasi darah ke otot dan sendi membaik. Sistem saraf pusat lebih stabil. Koordinasi tubuh lebih baik saat berpindah posisi. Rangkuman kacang kenari, kecil tapi kuat untuk otak dan kejantan. Menjaga daya ingat.
Seversion National Anonymity Tamimount. Menghidupkan reaksi dan gairah, melancarkan aliran darah, memperkuat ereksi alami, membantu tidur, Fernin, menstabilkan hormon dan tenaga, menjaga posisi dan kenyamanan saat berhubungan. Satu genggam kecil kacang kenari setiap hari bisa menjadi langkah kecil menuju kehidupan suami istri yang lebih sehat, tenang, dan bermakna. Teorik ketiga, kacang pistachio, penjaga tekanan darah, sirkulasi, dan kepercayaan diri pria. Kacang pistachio kecil, berwarna hijau cerah dengan semburat ungu. Rasanya renyah, gurih, dan menyenangkan. Tapi pistachio bukan sekadar camilan. Bagi pria usia 60-70 tahun, pistachio bisa menjadi sahabat harian untuk menjaga tekanan darah, memperlancar aliran darah ke penis, menjaga ketajaman panggilan saat berhubungan. Satu, menurunkan tekanan darah untuk ereksi yang lebih stabil. Pistachio kaya akan kalium alami, mineral penting yang menetralisir efek natrium, menurunkan tekanan darah secara alami. Dua, melancarkan sirkulasi, kunci kejantanan yang tidak mudah padam. Pistachio juga mengandung arginin, membantu produksi nitric oxide, memperlebar pembuluh darah, memperkuat aliran darah ke organ vital. Tiga, menjaga penglihatan agar tetap tajam saat berintim. Pria lanjut usia sering mengeluh mata kabur saat pencahayaan rendah, seperti malam hari. Kacang pistachio kaya akan lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan utama yang melindungi makula mata penglihatan pusat. Empat, menstabilkan emosi. Pistachio juga mengandung vitamin B dan lemak sehat yang membantu menyeimbangkan hormon mood seperti dopamin dan serotonin. Ini penting untuk menenangkan pikiran. Memang mengurangi uang stres, right? Menjaga kepercayaan diri saat bersama pasangan. 5, melatih koordinasi dan refleks halus. Buka pistachio dengan tangan, mengunyah perlahan itu bukan sekadar makan, tapi latihan motorik halus. Tanpa kita sadari, kemampuan ini sangat dibutuhkan saat berhubungan fisik. Irangkuman kacang pistachio. Lebih dari sekadar camilan. Menurunkan tekanan darah. Isik syarikiyosor, memperlebar pembuluh darah penis, meningkatkan nitric oxide, ereksi alami lebih kuat, melindungi penglihatan, menjaga kontak mata dan koneksi emosional, menstabilkan emosi, melatih kontrol tubuh saat berintim. Pistachio bisa dikonsumsi setiap hari, tanpa garam, tanpa gula, secukupnya, dan menjadi bagian penting dalam menjaga kejantanan secara alami dan menyenangkan. Penutup, kejantanan pria usia lanjut. Bukan hilang, tapi perlu dipilih kembali. Kejantanan pria usia lanjut bukan hilang, hanya perlu dipilih kembali. Ya bapak-bapak yang saya hormati, di usia 70 tahun, banyak hal berubah. Tenaga tidak lagi seperti dulu, tidur tidak sedalam biasanya, dan gairah kadang datang, kadang hilang. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah. Gairah kedirian Anda sebagai pria. Hari ini kita sudah melihat bahwa kejantanan bukan hilang karena takdir, tapi bisa menipis perlahan karena makanan yang salah, yang kita pikir aman. Dan tiga kacang yang terus emishinat. Kacang tanah. Dafona wawanawain. Mengandung aflatoksin dan omega-6 tinggi. Menurunkan testosteron, mengacau obat pengencer darah. Merusak pembuluh darah ke penis. Kacang mati. Mengikat kalsium. Merusak tulang panggul. Meningkatkan gula darah. Mengganggu hormon. Memicu sumbatan ginjal. Kacang pinus. Mengganggu kerja obat-obatan. Menyebabkan mulut pahit berhari-hari. Merusak nafsu makan. Mempercepat penuaan otak dan sendi. Tiga kacang ini tidak langsung mematikan, tapi jika dikonsumsi setiap hari, mereka bisa menurunkan gairah, melemahkan tubuh, mencuri kepercayaan diri bapak sebagai seorang pria. Tiga kacang yang layak menjadi sahabat seumur hidup. Kacang almond, menguatkan tulang dan otot, menjaga pembuluh darah tetap sehat,
membantu ereksi alami dan ketahanan tubuh. Kacang kenari walnut, menjaga daya ingat dan sinyal seksual dari otak, melancarkan sirkulasi, membantu tidur nyenyak, menstabilkan hormon. Kacang pistachio, menurunkan darah tekanan darah, menjaga mata tetap tajam saat berintim, menenangkan pikiran, menjaga refleks tubuh. Tiga kacang ini tidak menjanjikan keajaiban, tapi jika dikonsumsi dengan niat, mereka bisa mengembalikan bagian-bagian kecil dari kejantanannya yang perlahan memudar, tanpa obat, tanpa tekanan. Pilihan ada di tangan Bapak. Tidak perlu revolusi besar, cukup mulai dari satu genggam kacang yang tepat setiap hari untuk menjaga tenaga saat bangun pagi, untuk merasa percaya diri di hadapan istri, untuk tetap bisa mencintai dengan utuh. Bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan tubuh yang masih mau diajak bekerja sama. Karena menjadi pria sejati bukan tentang seberapa kuat, tapi tentang mau berusaha tetap hadir sepenuhnya di setiap tahap kehidupan. Dan itu dimulai dari apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh hari ini. Terima kasih, dan sekarang giliran Anda bicara. Kalau video ini bermanfaat, silakan komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis saja angka 0. Kami selalu ingin belajar dan menyempurnakan konten ini untuk Anda. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap minggu kami akan hadirkan informasi penting, jujur, dan khusus untuk pria Indonesia yang ingin tetap kuat, sehat, dan bahagia di usia lanjut. Kejantanan tidak harus hilang, tapi kalau sudah melemah, kita bisa memilih untuk membangunnya kembali.